Oke, kita lanjut ya. Ibu Wahyu Siva, kalau udah buka suaranya ngeri ya, bunyinya bunyi jangkrik terus ya. Bener jangkrik ya, Bu? Karena kami dekat, Pak, dua-dua. Oh, dua-dua dekat ya. Oh iya, satu meja ya. Nggak kelihatan. Oke, Lydia udah bisa ya, Lydia ya? Oke. Nah, ketika sudah berarti kita sudah buat title-nya, sudah buat petanya. Nah, sekarang coba kita masukkan scale bar-nya. Yang mana scale bar yang tanda yang ini ya. Kelihatan tandanya? Kelihatan ya? Ya, ada scale bar, tekan aja dia, terus saya taruh dia di sini lah. Saya taruh dia di bagian ininya scale bar. Nah, biar kelihatan dia. Nah, keluar dia seperti ini scale bar-nya. Nah, setelah scale bar-nya itu yang keluar dia scale bar-nya seperti ini. Ini mungkin terlalu kecil bagi saya. Saya mau tambahin satu lagi. Dia jangan single box. Saya mau ambilnya yang double box aja. Saya ambil yang double box ya. Terus segmennya saya tambah satu lagi. Segmen sebelah kanannya saya tambah satu. Biar nampaknya itu seperti ini. Ya, sudah nampak ini scale bar saya. Sama ngambil double box. Terus saya ininya saya tambah satu. Kalau nggak mau ditambah juga nggak apa-apa. Itu setelan saja sebenarnya. Nah, keluar dia seperti ini scale bar-nya. Oke, saya lanjut ya. Nah, udah ada scale bar-nya, saya mau masukin arah angin kompasnya misalnya. Ya, saya mau ambil kompas arah angin. Ini kelihatan di bawah scale bar, add node arrow, kelihatan? Ya, saya ambil dia, saya buka dia sebelah sini. Nah, ini tinggal saya atur aja. Nah, dia saya atur aja dia, saya kasih posisinya yang pas di sini, saya atur dia posisinya di sini. Di sebelah kanan saya langsung keluar simbol apa yang mau saya pakai. Oh, saya nggak mau pakai simbol yang itu, tinggal dicari aja. Oh, saya mau ambil simbol yang ini, bisa juga. Terserah. Saya mau ambil simbol yang ini juga bisa. Ambil simbol ini aja misalnya. Angin misalnya. Boleh. Keluarlah scale bar saya seperti ini. Sudah sampai sini. Saya lanjut. Ulang lagi, Pak. Saya ulang ya. Ini saya hapus dulu. Saya ambil scale bar. Ini kan ada nih yang nama node arrow. Saya ambil dia, saya tekan, saya ubah, saya taruh dia di sini. Ukurannya itu saya atur. Nah, seperti sebesar ini itu ya, ini tinggal saya atur aja yang bagus dia seperti apa. Nah, saya nggak mau pakai lambang yang ini. Saya mau pakai lambang yang lain misalnya. Boleh juga ambil sebelah kanan saya ini ya. Ini ada aja sebelah kanan saya ambil, saya mau ambil lambang apa misalnya. Mau ambil lambangnya itu lambang bintang aja Pak. Yang ini saya ambil bintang. Seperti ini saya atur lagi biar pas dia. Oke, keluar dia lambangnya. Paham ya? Oke, saya lanjut. Sudah ada scale bar-nya, sudah ada arah kompasnya. Ya, paham ya? Nggak sulit kok, cuma tinggal ngedrag aja masukin. Sudah? Sampai sini paham? Sudah? Kita lanjut. Untuk gambar bagaimana? Tambah apa? Gambar ataupun logo. Oh, bisa. Kalau kita mau tambah gambar atau logo, itu di-download dulu gambar atau logonya misalnya. Misalkan saya download dulu gambar misalnya ini ya, saya download dulu gambarnya logo Aceh Selatan misalnya.
JPEG misalnya saya download dulu ya. Nah, ini misal logo. Yang mana logonya nih? Yang ini ya? Yang ini Pak, yang pertama tadi. Ini Margado. yang mana? Ya itu Pak. Yang ini ya. Ini saya buka lambangnya. Ini ya, saya save dulu gambarnya ya. Ini saya save image. Ini saya save image-nya. Saya simpan image-nya itu di ini ya, di latihan pemetaan. Ini saya simpan dulu, logo Aceh Selatan saya simpan. Nah, sudah ada logo saya. Terus saya mau ambil ininya, ya kan? Saya mau add logo misalnya ya kan? Saya klik ini, nampak? Kelihatan add picture? Ya, kelihatan? Add picture ya. Ini saya ambil add picture-nya. Ketika saya klik ini langsung keluar dia ke, saya arahkan dia itu, saya mau kasih lambangnya itu di sini misalnya. Atau di sini saya mau kasih logonya atau di mana nih? Di sinilah misalnya, di sini aja di ujung ini saya mau kasih logonya misalnya. Ataupun ya di sini lah saya kasih logonya, langsung aja saya masukin ini. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, jangan di sini. Oh ini, bentar ya. Ini saya kasih kecil sedikit biar bisa untuk logo misalnya. Yang tulisannya saya perkecil. Saya mau kasih logo misalnya ini sebesar ini aja. Ya, saya mau kasih logo, saya add picture. Ini saya add picture-nya sebesar ini. Nah, di sini ada namanya raster image sama SVG image. Saya pilih yang raster image. Setelah saya pilih raster image, saya browse. Ini ada lambang 3, saya browse. Dia akan mengarahkan ke mana saya ambilnya. Saya ambil ke desktop saya, tadi saya simpan. Saya simpan ini lambang Kabupaten Aceh Selatan. Saya klik aja dia, keluar dia logonya. Di sini logo Aceh Selatan. Jadi saya nanti saya buat seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Sudah sampai sini? Saya? Ya, oke. Saya lanjut. Ya. Saya lanjut. Berarti ini udah ada logo, picture-nya, sudah ada lambangnya segala macam. Yang terakhir kita masukkan adalah legend. Legend itu adalah keterangan pada peta. Ya. Karena peta itu harus ada keterangannya. Nah, bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu coba lihat nih, ada lambang ini, kelihatan add legend. Kelihatan add legend? Ya. Saya ambil add legend. Ini saya klik add legend-nya, saya mau buat legend-nya itu di sini. Saya buat legend-nya itu di sebelah ini. Nah, keluar dia. Legend-nya itu seperti ini. Nah, ketika keluar legend-nya seperti ini, saya mau membenarkan tulisan pada legend saya. Gimana caranya? Saya mau benerin dulu tulisannya. Saya hilangkan tanda centang auto update ini. Ya, saya hilangkan tanda centang auto update ini supaya saya bisa ngedit-ngedit. Ya, saya hilangkan tanda centangnya. Terus ini yang nggak pakai apa? Yang kayak OSM standar ini saya nggak pakai untuk di Legend, saya hapus. Hapusnya tanda yang mana? Tanda yang ini. Ya, remove select image. Ini saya hapus. Nah, terus yang Google Satelit juga jangan ada di Legend, saya hapus. Ini saya hapus gitu ya. Terus yang ini saya mau kasih tulisannya saya rubah. Ini saya rubah, saya klik 2 kali di sini. Saya mau tulis saja di sini namanya keterangan misalnya. Saya kasih titik 2, dia balik. Nah,
Jadi ini ada legend saya, itu tentang peta bakungan. Ini saya kasih dia di sini, ya. Terus saya mau kasih frame lah sedikit biar jangan apa nih, saya centang frame-nya, saya kasih frame-nya itu warna merah juga biar sama kayak atas. Terus background-nya saya ubah juga, saya mau kasih warnanya biar sama juga kayak seperti yang di atas. Nah, seperti ini. Jadi ini saya aturnya seperti ini. Oke. Gitu ya. Jangan cepat-cepat kali. Saya ulangi. Saya ulangi ya. Saya hapus semuanya, saya ulangi. Yang pertama kita ambil add legend. Ini ya, add legend. Benar ya? Saya ambil add legend. Ini saya mau taruh legend ini keterangan peta itu di sini. Nah, ketika saya buat kayak gini, ya. Nah, setelah seperti ini, saya perlu mengubahnya. Saya mengubah yang hal-hal yang perlu ada di legend saya, gitu ya. Untuk mengubah tulisan-tulisan ini kan sembarang nih tulisannya, nggak bagus ya. Nah, untuk mengubah-ubahnya, saya tinggal pilih, saya klik yang auto update. Ini, tanda centang ini saya hilangkan supaya saya bisa ngedit yang di dalam. Gitu ya. Saya hilangkan tanda centangnya. Terus yang saya tidak pakai saya hapus. Contoh misalnya yang tidak saya pakai. Ini OSM standar saya tidak pakai, ya kan? Jadi untuk di peta nggak perlu ada tulisan OSM standar. Jadi saya blok dia, terus ini ada tanda remove. Ada di bawah tanda remove, tanda min ini, ya. Tinggal tekan saja, dia hilang, gitu ya. Ini juga Google Translate saya nggak pakai. Saya tekan tanda ini, dia hilang, ya. Terus saya mau perbaiki yang ini. Ini jangan ada misalnya. Saya nggak mau ada ininya apa nih? Shape-nya itu saya nggak mau ada warnanya misalnya gitu. Jadi ini saya yang ini saya mau ubah apa nih? Yang ini, yang peta bakungan ini nampak ya yang 1100 ini saya nggak perlu ada di sini. Ini saya mau ganti namanya jadi keterangan misalnya titik 2 ya. Terus saya balik lagi. Nah, seperti ini tulisannya. Oh, saya mau ngubah-ubah ini paham nggak? Maaf. Saya ulangi ya, saya ulangi. Ini saya ambil add legend ini. Saya besarkan dia seperti ini. Tulis dulu di title-nya. Title ini judul. Tulis aja dulu keterangan. Pak, nih, saya kasih 2. Title-nya ada ya paling atas. Tulisan title. Saya tulis keterangan. Terus saya mau ubah tulisan yang di dalam. Saya hilangkan tanda centang ini. Yang tidak pakai saya hapus. Jadi ini saya blok dulu OSM standar. Ini baru saya hilangkan. Ini tidak perlu saya hilangkan juga. Nah, tinggal yang 2 ini. Nah, yang 1100 ini saya nggak perlu nih, saya hilangkan juga. Karena ini saya cuma menampilkan ini apa nih? Ini yang 1100 ini saya ubah warnanya ini karena ini biru saya mau ubah warnanya mau saya ganti warna biru. Ya. Ini saya mau custom simbolnya saya mau ganti jangan warna ini, saya mau jadi warna biru aja. Nah, ini warna biru. Nah, ini tulisannya mau saya rubah jadi apa nih? Bakungan misalnya, ya kan? Ini Bakungan, karena ini kecamatan Bakungan. Terus yang peta Bakungan ini saya ubah jadi desa ataupun mau diubah wilayah kerja puskesmas Bakungan. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, sudah tulisannya seperti ini, langsung saya mau kasih frame-nya sama. Frame-nya itu mau saya kasih warnanya merah saja, biar sama kayak atas. Terus background-nya juga saya mau ubah ganti warnanya itu kayak warna di atas biar sama. Ya, ini saya geser dia ke sini.
Oke, jadi dia seperti ini. Sudah? Lanjut ya. Sampai sini. Lanjut. Gimana? Ada pertanyaan? Biar saya lanjut. Halo? Sudah sampai sini udah? Saya lanjut? Udah diem nih. Sudah sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, biar bisa saya lanjut. Coba sekali lagi. Apanya? Halo? Apanya? Apanya sekali lagi? Buat keterangannya, Pak. Oke, saya ulangi ya. Ya. Saya ulangi dari pertama lagi nih. Saya ambil Air Legend, sudah. Ini ya, Air Legend. Terus saya tarik dia, saya mau taruhnya di sebelah sini. Nah, di dalam ini kan ada tulisan yang apa nih? Yang ini ya, yang tidak beraturan gitu ya. Nah, ketika saya sudah ambil Air Legend ini, yang pertama sekali ditekan ada di bagian title. Nih, di bagian title-nya ini ditekan aja, tulis saja keterangan. Tuh, kasih titik 2, ya kan? Berarti ini maksud saya ada keterangan pada peta, ya. Sudah? Sudah? Sudah. Nah, setelah itu saya mau mengubah tulisan di dalamnya ini, maka saya harus hilangkan dulu tanda centang di auto update supaya saya bisa ubah yang ini. Kalau nggak, saya nggak bisa ubah. Nah, saya klik di auto update ini, nah maka saya bisa ubah ini tulisan-tulisan ini. Caranya, yang tidak saya pakai saya remove atau saya hapus. Ini OSM standar kita tidak pakai. Jadi saya hapus di tanda yang ini. Jadi saya akan mendeskripsikan apa yang ada di peta saja. Jadi yang nggak perlu, tidak perlu saya tampilkan. Nah, Google Satelit ini nggak perlu saya remove juga. Tinggallah dua ini saja. Nah, yang gambar 1100 ini kan nggak bagus dilihatnya. Saya klik dia 2 kali, keluar dia. Saya mau tulis dia, yaitu ini Bakungan, berarti Kecamatan Bakungan. Kecamatan Bakungan. Nah, saya mau memberikan informasi bahwa peta saya ini adalah Kecamatan Bakungan, ya. Terus karena ini mainnya warna biru, nggak bagus kayaknya shape-nya ini warna ungu. Jadi nggak bagus dia, saya ubah warnanya dengan cara saya klik, saya centang di custom simbol. Nah, saya pilih warnanya itu, saya pilih warna biru biar sesuai dia. Nah, udah sampai sini? Sudah? Halo? Sudah? Bisa lanjut? Gimana? Bisa lanjut?
Sudah sampai sini gimana? Mau saya lanjutkan? Saya nggak dengar suaranya nih. Tadi suruh ulang soalnya nih. Udah diulang, nggak ada respon tuh. Ulang yang rubah warnanya. Bentar ya. Yang rubah warnanya itu karena Iya. ini di peta saya kan warna biru nih. Ya. Kan nggak mungkin saya kasih warna yang lain. Saya ambil aja dia di bagian custom simbol. Wah, jadi diconteng dulu biar bisa pilih warnanya. Sudah? Kalau sudah ini saya balik lagi ke sini. Jadi kalau saya mau ubah kecamatan Bokongan ini, saya klik dia. Ini kan warnanya itu, saya maunya dianya mainnya warna biru. Udah saya ubah nih. Saya klik custom symbol. Terus kalau udah selesai, saya udah tulis tadi, saya balik lagi dia. Nah, baliknya ke sini. Ya. Setelah itu saya mau ini peta Bakongan ini mau saya rubah. Jangan dibilang peta Bakongan. Saya klik dia 2 kali, langsung aja saya tulis wilayah kerja Puskesmas Bakongan misalnya. Ya kan? Karena ini warnanya arsirnya udah bener, berarti udah bener dia. Saya balik lagi. Nah, berarti kalau udah beres, udah. Ini berarti udah informasi saya sudah beres, sudah lengkap dengan yang ada di peta. Terus saya mau kasih frame-nya, saya conteng dulu. Saya kasih warnanya warna merah biar sama kayak atas. Itu ini selera ya, selera. Terus saya mau kasih background-nya. Background-nya saya mau kasih warna ini aja biar sama kayak atas. Terus tinggal saya atur aja dia posisinya di sini biar pas. Udah selesai. Gimana? Bisa? Ini diem. Coba bingung. Kalau bingung tuh nanya, jangan diem. Nah, kalau udah bilang udah biar bisa kita lanjutkan. Gimana? Tadi Rosdiana udah bisa. Tadi suruh ulang soalnya. Oh, Pak. Bentar ya, Pak. Keluar. Banyak keluar. Ya, Pak. Harddisknya keluar. Keydisknya. Gimana si Winda udah? Udah bisa? Pak. Si Rizky gimana? Udah bisa? Bang Najar gimana? Udah sampai sini Bang? Bisa? Ini Bang. Hmm. Oke, gimana? Saya lanjut? Saya lanjut ya? Bisa? Hmm. Yang tadi.
Ini kawan-kawannya pada nggak nyaut lagi, jadi pusing nih. Bingung, Kak. Bentar Kak lagi buat yang baru. Wait. Oh, Gini, kalau bingung nanya, kalau diem saya nggak tahu membuatnya itu dari mana. Tuh. Karena kita udah mau tahapan akhir ini. Jadi kalau ininya nggak bisa, saya nggak bisa nambahin untuk yang kita masukin yang lain gitu. Ya, sudah sampai seperti ini. tapi udah tambahin lambang Aceh Selatannya. Udah. Ya. Penampilan sudah pasti. Cuma kalau ulang kembali lupa. Iya deh. Ini bisa bertanya lagi atau tutup? Rizky udah, Kak? Rizky udah bokongan. Masih masuk ujung pasien, ya, tapi keterangannya terlalu besar. Oke, oke. Ini masalah logo itu Tadi kan ya itu
Tadi ini kan keterangannya Heri kan terlalu besar nih. Terus kecilin aja. Ya, kecilinnya gimana? Ya tarik-tarik aja nih, tarik-tarik nih. Nggak bisa Pak, tetap berulang juga dia biasa. Maksudnya tulisannya masih banyak berarti ya. Banyak Pak, maksudnya Makanya tulisannya masih banyak. Jadi diperbaiki dulu pertama tulis di title-nya ini keterangan, ya kan? Ada nih tulisan keterangan, title-nya tulis keterangan. Terus kalau mau diperbaiki kan ada tulisan auto update tuh di punya Heri. iya Pak. Ya, centang auto update ini dihapus. Nah, contoh centang auto update ini dihapus supaya bisa dirubah gitu ya. Oh, saya yang ini saya nggak pakai nih, OSM standar saya nggak pakai. Pertama hilangkan dulu tanda centangnya biar kita bisa ubah-ubah yang ini. Ini kan ada tanda centang nih. Nah, tanda centang itu dihapus dulu. Berarti saya ini nggak pakai nih. Contoh OSM standar nih saya nggak pakai. Berarti saya remove. Remove tuh yang mana yang tanda ini minus ini. Saya remove. Nah, terus Google Satelit saya pakai. Ini saya remove juga, ya kan? Ini saya remove. Nah, saya remove. Terus yang satu-satu ini saya mau ubah namanya misalnya. Saya mau ubah berarti klik 2 kali. Saya mau ubah namanya itu jadi Kecamatan Bakungan misalnya. Ya kan? Sudah sampai sini Kecamatan Bakungan saya tulis. Sudah? Sudah? Bisa? Sebentar saya lagi diuji. Ya. Ditulis Kecamatan Bakungan. Terus karena peta saya ini kan warna biru nih. Jadi saya mau ganti warna ininya, labelnya ini warna biru aja. Biar biar sama gitu. Karena keterangan kan menjelaskan peta. Saya ambil aja ini ya di bawahnya. Ada tulisan custom nih. Saya conteng dia. Saya klik warna biru biar sama kayak yang di sana. Misalnya seperti itu ya. Keluar di warna biru. Terus karena saya sudah tulis Kecamatan Bakungan, saya balik. Balik, kembali lagi ke sini. Nah, terus yang peta Bakungan ini saya mau ubah dengan tulisannya peta Bakungan. Saya ambil aja dia, saya mau tulis wilayah kerja Puskesmas Bakungan misalnya. Nih, ya kan? Udah selesai berarti. Sudah selesai. Cuma seperti itu. Ya. Oke, yang lain ini sedikit lagi, jangan bingung dulu. Ini udah mau finishing soalnya. Sudah sampai sini? Sudah? Bisa saya lanjutkan? Logo tuh harus dibuat, Pak. Nggak mesti, kan tergantung, itu kan selera. Mau dibuat boleh, nggak dibuat juga nggak apa-apa, itu selera namanya. Cuman kalau mau buat kan kayak saya bilang tadi, gampang aja. Kamu cuman tinggal download dulu gambar. Mau kasih foto Widya sini boleh juga, nggak mesti logo Aceh 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 apa nih? Aceh Selatan. Jadi tergantung disimpan dulu file JPEG-nya. Nanti kalau mau itu ya tinggal di add image aja. Tinggal sama aja sih prosesnya, cuman di drag aja sih, sama aja prosesnya. Iya Pak, mau tanya Pak. Tadi kan ini kan ditambah gambar di render. Itu bisa Pak kita tambahkan gambar yang mau dipeta aja. Maaf ya. Maksudnya? Kayak yang kita buat tadi bukan yang satelitnya. Mau tampilin satelitnya aja? Iya. Bisa aja. Enggak, maksudnya petanya aja Pak. Nggak usah ada tulisan apapun. Maksudnya gimana sih?
yang kayak di modul Pak kan aja bayar aja. Kota wilayah Yang pintu Pak halaman 3. di saya cuma sampai 29 nih. Yang mana halaman 33? Yang mana? Yang paling bawah Pak. Ini Bu. Ini. Pak, ini Pak. Maksudnya petanya aja. Petanya aja. Ya. Bisa, kan tadi saya mainnya satelit. Mainnya itu di sini. Hilangin aja satelitnya. Ini saya hilangin ya petanya aja yang kelihatan. Gitu. Jadi apapun yang kita tarik di AdMap tadi terserah kita. Ini kan karena saya main satelit kan. Jadi apapun yang tampak di sini tampak ke sana gitu. Apa yang kita AdMap pertama tadi. Gitu. Oke nih, udah sampai sini ya. Saya lanjut. Untuk tambah titiknya Pak, gimana Pak? Titik apa nih? Koordinat. Ya, tambah raya. Soalnya Itu nanti. Itu nanti mau maksudnya ada titik koordinatnya gitu ya. Bener nggak? Ada titik koordinatnya. Ada yang itu nanti gini, pahami dulu pembuatan standarnya nanti baru makanya saya dari tadi sebenarnya mau ngajarin sampai CSP tapi kalau Bapak Ibu kesulitan untuk mengikuti ini kayaknya agak sulit kalau mengikuti untuk yang koordinat itu. Gimana sampai sini paham? Ya, saya lanjut ya. Berarti ini sebenarnya ini udah selesai pembuatan peta kita peta standarnya dulu. Nah, ketika kita sudah selesai ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan ekspor peta. Ekspor petanya ke format JPEG. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Kan sudah siap nih peta kita nih. Kan sudah siap peta kita, terus tekan bagian layout. Lihat nih, bagian atasnya ambil bagian layout. Mohon perhatiannya, ambil bagian layout, terus ekspor image. Ekspor as image. Ya, kalau yang di 2,8 apa keluarnya Lydia? Sama juga, Pak. Ekspor as image. Pertama komposer, Pak. Terus? Terus ekspor as image. Ya, ekspor as image aja. Langsung ekspor as image. Jadi ini ketika saya tekan ekspor as image, dia akan keluarnya seperti ini. Ya, tunggu sebentar dia akan mengarahkan kemana saya mau menyimpan petanya. Berarti saya ambil di latihan Kecamatan Aceh Selatan. Saya tulis petanya, namanya itu jangan peta 1, saya mau ubah peta Bakungan. Saya ubah formatnya JPEG, langsung saya save. Ya, ketika di save, langsung saya tekan save. Nah, tunggu dulu sebentar. Nah, udah berhasil di save. Di mana saya mau lihatnya? Saya lihat di bagian desktop di Pemetaan Aceh Selatan. Nah, mana peta saya? Ini peta saya. Nah, lihat seperti ini. Berhasil disimpan. Berhasil, Pak. Udah bisa buat peta standar. Seneng ya kalau udah bisa buat peta standar ya. Udah mau nih. Gimana? Sudah berhasil simpan image-nya? Kemarin gimana? Kenapa dia?
Jangan sampai cuma ekspor itu aja bingung ya. Gimana? Berhasil? Udah keluar nih peta kayak saya? Yang lain? Lydia kayaknya udah berhasil Lydia? Udah ya? Udah, Pak. Ya udah. Winda gimana? Mukanya bingung terus. Belum, Pak. Ulang, Pak. Ulang apa nih? Simpan, Pak, kan? Udah simpan itu yang paling mudah loh. Tapi karena nggak perhatian. Or save as di Ambil, layout. ambil layout. Ya kan muat semuanya. Kan ini udah siap nih peta kita nih. Buat Ya. semuanya ya. Coba perhatiannya. Ini kan peta kita kan udah siap. Nah yang udah siap ini langsung diambil bagian layout. Ya kan? Ambil layout. Cari yang export as image. Langsung ketika sudah tekan export as image, dia akan mengarahkan kita ke mana kita simpan petanya. Sama kayak kita simpan file biasa. Nah, tulis saja di peta apa misalnya. Oh, saya simpan di sini. Tulis saja peta Bakongan misalnya. Nanti tinggal save, selesai. Dia akan keluar peta kita dalam bentuk JPEG. Nah, seperti itu. Oke, gimana? Apakah berhasil yang lain? Kan nggak sulit itu. Lalu bagaimana? Ada kesulitan untuk menyimpan peta standar? Bisa ya? Bisa. Nah, masalah Pak kayaknya tampilannya masih kurang bagus, belum sempurna atau apa, nggak masalah namanya kita belajar ya kan. Nanti kita tinggal kalau udah biasa nanti udah bisa main-main warna dan main warna udah bisa, udah tambah bagus nah. Bagus. Gimana nih, si Rizky bisa, Bang Najar bisa, yang lain Lia Lestari ini gimana? Udah kabur? Ya, banyak yang udah kabur nih. Bisa, Eri, udah sampai nih yang sampai ini Apa? sudah disimpan petanya? Ini lagi mau disimpan. Oh iya. Saya ini nggak tahu ya kayak yang nggak nampak mukanya saya nggak tahu ngikutnya atau enggak. Cuma kasihan sekali kalau nggak ikut. Ya. Pak, yang 28 tuh Pak, kan sudah ditekan lektor, nggak ada save-nya Pak. Export as image Ibu, save as. Terus, Export Bu, export as image tulisannya. oh, Iya, export Bu. Bawah. nggak ada Pak. Yang ada sini ADD map, ADD label, ADD scaber, legend image. Image. Ibu ambil di mana sih? Apa sih itu? Di layout kan? Ambil layout. Ada tulisan image. Apa tulisannya Lydia? Tolong dibantu itu yang 2020. Itu si Lydia aja bisa. Apa tulisannya Lydia? Komposer, Pak. Hah? Komposer. Terus? Terus taruh komposer, export as image. Itu Ibu, ambil komposer terus export as image Ibu. Ada? Ya Pak, ada Pak. Ya. Nah, kita sudah berhasil simpan nanti langsung keluarnya itu seperti ini. Ya, dan tanya kita ya ini dapat kita. Ini peta saya buat tadi peta Bapak Ibu nanti bakal keluar juga seperti ini. Ini contoh peta standar ya. Gimana sudah berhasil? Masih bingung ya. Kok pada nggak jawab gitu?
berhasil atau tidak gitu. Ini si Lia gimana Lia? Bisa? Mau tanya lagi Pak, yang simpan file di project, Gimana? yang save as. Save as ya. Ya kan di save as. Oh, mau simpan Terus, maksudnya mau simpan project. ya Langsung aja udah simpan. Mau simpan di mana? di Tulis namanya saya latihan peta kan. apa? Tulis namanya latihan. Terserah. Kayak gitu aja Pak. Iya, kayak gitu aja. Ininya nggak diganti. Apanya? Oh, lupa extension. Enggak, memang QKZ dia tuh. UGZ. Kan Iya. udah di save Pak kan. Ya. Terus tinggal save aja. Terus Pak, kan kalau kita mau tampilin lagi kan di layar. Enggak bisa tampilin QKZ yang layer itu untuk file SHP. Jadi kalau itu pasti projectnya itu udah main ya. Misal gini, ketika sudah disimpan Aja Pak ya. enggak. Jadi ketika ini kan kan Dewi kan buka nih. Ini lagi kerja nih misalnya ya kan. Nah, Dewi project ini mau Dewi simpan. Ketika Dewi simpan terus Dewi tekan project, Dewi save as ya kan? Ya. Save as Dewi simpan lah projectnya. Ketika sudah Dewi simpan, Dewi ini udah bermain di project itu. Sambil Dewi main, nanti udah ada penambahan apapun Dewi main, Dewi save aja. Dia langsung otomatis masuk ke latihan peta itu, yang QQZ itu. Terus Dewi pada hari itu udah nggak bisa kerja. Dewi close lah peta ini. Besok Dewi masuk, asal Dewi nggak lupa save, Dewi masuk lagi langsung aja buka QQZ itu akan kembali lagi seperti ini. Kalau kita add layer itu untuk file SHP bukan file QQZ, paham ya? Berarti kalau mau buka lagi langsung klik di file aja. Klik di QQZ tadi itu. Kalau memang Dewi mau melanjutkan projectnya. Kalau Dewi nggak mau melanjutkan project itu ya buka yang di desktop QGIS-nya. Baru masukin lagi petanya, add layer, add vector layer, masukin file SHP-nya gitu. Oh ya, udah ngerti Pak. Paham ya? Ya, paham. Ya, minum aqua yang banyak ya, Dewi ya. Biar sehat. Tanya udah jadi, Dewi? Udah Pak. Ya, oke. Yang lain gimana? Udah jadi petanya? Biar ada bukti bahwa saya, Bapak Ibu sudah bisa membuat peta standar gitu. Gimana? Sudah? Ini yang lain kenapa diam? Apakah sudah ada petanya atau gimana? Ini lagi ngobek-ngobek apaan ini? Makanya karena kita nggak ketemu langsung jadi kurang enak gitu ya. Nggak bisa kita buat kesepakatan gini. Jadi Bapak Ibu jangan sibuk sendiri. Ini jadinya sibuk sendiri nih semua ini. Oke, gimana? Saya mau tanya yang filenya udah diekspor, udah ada dalam bentuk image, peta standarnya. Boleh, kayak Bang Najar gimana Bang? Udah ada Bang petanya Bang? Ini si Leo kayak mana? Si Lydia udah siap 5 peta dia buat tadi Lydia ya.
2. Dia udah siap 2 peta dia sambil nunggu kawan-kawannya jawab. Dia udah buat peta Bakongan sama peta Darussalam ya. Ya. Darussalam sama Labuan Bajo Barat. Udah dibuat ini tuh. Kita udah paham. Dia pakai yang 2,8. Nanti download aja yang 3,4 biar mudah pakainya. Ya, lagi di-download. Oh, iya. Dewi lagi kerja juga, ya. Gimana? Oke, perlu Winda udah siap? Winda nggak tahu udah siap atau nggak, mukanya murung aja gitu ya. Siap Winda? Sampai disimpan tadi kan, Pak? Iya, kan kok nggak jawab-jawab nih? Yang lain nggak jawab-jawab soalnya nggak tahu udah siap atau enggak. Ini kalau diam lagi si Lydia buat lagi peta dia nih sampai 10 nih dia buat nih gara-gara kawan-kawannya dia. Kalau sampai disimpan udah siap, Pak. Sudah ya. Nah, yang lain kayak Silia kenapa nih kok tiba-tiba bingung apakah laptopnya hilang atau gimana? Nggak dengar Bu suaranya Bu, nggak dengar. Jauh gitu Bu. Ya jauh. Maaf, Pak. Ngeblank laptopnya, Pak. Jadi saya bingung sendiri. Blank. Ini korek Bu. Aku bingung Bang aja. Dewi udah bisa ya Dewi ya? Ya. Yang lain saya nggak tahu nih yang lain. Ya, Ibu Wahyu Sifa, Siti Mayasari, Ruslaili, Musdaria, yang lain saya nggak tahu nih. Ya, jangan cuma handphone doang ditaruh. Saya nggak tahu kemana. Kasihan. Ya, betul ya. Saya tuh karena gini ya, Bapak Ibu boleh cari ilmu yang ini di mana nggak akan dapat. Ini udah difasilitasi tapi nggak mau ikut, kasihan. Ya, karena orang dewasa nggak bisa dipaksa ya kan. Laptopnya mati hidup, Pak. Oke, sudah sampai sini. Ibu Fahri, di mana Ibu Fahri? Ini mereka sudah berhasil untuk mau peta standar. Saya rencana sih mau masukin sedikit lagi sih sebelum sampai siang aja kita nih karena mereka bingung ya, kebingungan juga. Jadi saya rencana mau masukin yang satu lagi. Saya sudah buat tabel CSV jadi biar ada titik koordinatnya gitu. Jadi rencana saya apa kita break dulu sebentar atau gimana? Sambil kita nanti ini jangan sampai hilang ya. Ataupun nanti saya mau ajarin satu lagi buat CSV-nya, satu lagi yang ada titik koordinatnya biar besok bisa buat, nggak bingung. Ya. Ini aja sih 15 menit aja boleh, nggak masalah. Ngapain lama-lama? Karena gini, saya ini masuknya nanti sampai siang soalnya. Nanti habis siang nanti langsung masuk sama Bu Dina soalnya. Ya. Gitu. Sambil jangan tegang, tapi tolong gini tolong gini ya. Ini kita ada waktu jam 11.30 sampai paling jam setengah 1 lah. Ya, setengah 12 sampai setengah 1 atau jam 1. Ini sebenarnya Bapak Ibu udah ada modalnya, udah ada. Alhamdulillah nih yang bisa ngikutin alhamdulillah kali. Kita baru sehari kita ini udah keluar petanya ya. Karena ini
udah peta hasil jadi biarpun dia peta standar. Saya sudah buat peta tabel CSV untuk Bapak Ibu untuk bisa belajar. Ya, ini kayak si Rosdiana dia udah mulai buat sendiri, udah bagus nih. Saya yang dibuat nih, contohnya dia buat nih. Nanti kalau udah siap ini langsung diekspor berarti si Dewi ini. Dia udah buat, dia mulai buat sendiri, bagus kayak gitu. Coba-coba ya, kayak gitu. Ini saya ada file CSV saya akan kirim kepada Bu Fahri, nanti akan di-share ke Bapak Ibu untuk file CSV yang sudah saya buat. Nanti Bapak Ibu bisa contoh ya dari file CSV saya, nanti langsung kita masukkan ke peta biar kita buat peta yang ada titik koordinatnya gitu ya. Bisa ya, yang ini jangan ditutup, dan ini di save aja nggak apa-apa, kita lanjutkan di sini gitu ya. Kita break sebentar. Itu aja Bu, boleh ya? Ya, jadi nanti kita masuk kembali, saya langsung ini sambil break sebenarnya saya ngirim file ke Bu Fahri nanti sebar ke kawan-kawan file CSV kayak file Excel, nanti kawan-kawan langsung download, nanti kita praktek langsung kita masukkan di situ sudah ada titik-titiknya, nanti saya ajarkan, nanti kita masuk, terus nanti udah ada titik-titiknya kita mulai lagi buat peta yang ada titik koordinatnya, karena Bapak Ibu ini udah modalnya udah dapat sebenarnya, masukin petanya udah bisa, sampai membuat petanya ke kanvasnya juga sudah bisa gitu ya. Ini saya kirim ke Bu Fahri dulu filenya. Sebelum ditutup mau tanya apa bisa untuk koordinat atau pendataan yang Excel? Bukan Excel, CSV. CSV ini kan bisa juga masuk, bisa juga di Excel ya. Bisa, cuman nanti dia gini, CSV itu sebenarnya sama kayak Excel, cuman ekstensinya aja yang berbeda. Dia filenya memang file Excel, tapi ekstensi ketika kita nge-save-nya beda. Gitu. Datanya itu harus diedit lagi nanti di Excel ya. Iya, tapi kita nulisnya di Excel. Tapi nanti ketika di-save dalam format CSV, ini udah ada filenya sama saya. Saya kirim dulu ya. Oke. Karena sudah saya kirimkan ke Bu Fahri ya, silakan dikirim. Saya break sebentar. Ya, Bu Fahri silakan di-share ke teman ya. Langsung di-download, nggak berat. Oke. Oke, Kak. Oke, Kak. Malam.